Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizriatus Soliha SPD, Guru PAI di SDIT Al-Mansuriyah, Kota Depok. Saya juga mahasiswa PPG Dalja Batch 3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500127355. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Surah Al-A'la. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap belum belajar hari ini? Sudah. Oke, sudah siap ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mizia akan buka dulu. Sekali lagi Mizia akan mengucapkan salam, jawab yang kompak ya, biar kita semua mendapatkan doa, karena salam itu doa untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu, biar menambah semangat kita pada pagi hari ini. Bisa untuk berdiri? Ya. Mizia mau ketua kelas pimpin di depan. Oke, yuk sama-sama. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, kemas belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Lebih semangat. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman dan ketua kelas. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita memulai belajar, Mizia akan cek kesiapan belajar kalian dulu. Apakah udah siap? Cek atributnya, apakah atributnya sudah siap, sudah rapi? Alat tulisnya sudah ada? Tidak ada yang raut-raut ya, karena itu harus sudah siap ketika kalian mau belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar, Allah memberikan kita kelancaran dalam belajar, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Mizia akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sidik, Arsyad Zuhairi Sidik tidak hadir. Kenapa? Sakit. Satu lagi, Anissa Faiha Irfan sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak hadir cepat Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri.
Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hati tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu nih. Untuk membuat kelas kita lebih kondusif, kira-kira kesepakatan kelas apa yang mau kita sepakati dalam belajar? Jangan berisik. Ya, betul. Berarti kita sepakat ya, tidak ada yang berisik di dalam pembelajaran kecuali Miss-nya memberikan izin kepada kalian untuk berbicara. Untuk menambah semangat kita lagi, sekarang kita akan belajar materi yang sangat menarik. Materi tentang apa ya? Iya, Miss-nya mau tanya nih. Sering nggak kalian ikut sholat Idul Fitri? Sering. Laki-laki sering ikut sholat Jumat? Sering. Jumat? Sering. Iya, wajib ya, sholat Jumat itu wajib. Kalau tarawih? Biasanya di akhir sholat sunnah tarawih ada sholat sunnah apa? Witir. Kalian tahu nggak? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Idul Fitri, sholat witir, sholat Jumat, ada surah istimewa, surah pendek yang istimewa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu surahnya? Iya betul. Jadi surah Al-A'la adalah surah favoritnya Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat sunnah witir, sholat Jumat. Izia mau tanya dulu, tahu nggak sih Al-A'la itu artinya apa sih? Yang paling tinggi. Apa? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi, betul. Kalian sering nggak baca surah Al-A'la dalam sholat wajibnya? Nggak begitu sering. Kenapa tidak begitu sering? Padahal itu surah yang favorit loh, yang selalu Rasulullah bacakan ketika melaksanakan sholat-sholat tertentu. Baik, sudah siap kita belajar hari ini? Sudah. Ya, tapi harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa kira-kira. Nizia mau coba Iqbal, kira-kira kita kan akan belajar tentang surah Al-A'la nih. Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Bagus, cakep. Ada lagi Aida? Untuk mengetahui tajwid yang ada di surah Al-A'la, cakep. Satu lagi. Siapa? Betari? Kira-kira tujuan kita belajar hari ini apa? Satu, agar kita membaca surah Al-A'la-nya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Juga kita memahami, ya, agar kita memahami makna isi kandungan yang ada dalam surah Al-A'la. Oke, terlihat semuanya? Ya. Kita akan mengkaji juga apa yang ada di dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surah yang keberapa dalam Al-Quran? Ke-87. Ada berapa ayat surahnya? Ada 19 ayat. Tergolong surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Ya, jadi, arti dari Al-A'la sendiri apa sih? Yang paling tinggi. Nah, ya. Sudah hafal semua surah Al-A'la? Sudah ya, karena di kelas 6 ini target hafalan kita harus selesai juz 30, harus selesai Yasinnya, harus selesai Al-Waqiahnya. Jadi, Mizia percaya bahwa kalian sudah hafal surah Al-A'la. Kita baca sama-sama, tapi Mizia mulai dulu. Kenapa? Biar kalian tahu cara membaca surah Al-A'la yang benar seperti apa.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sufi Ibrahim wa Musa. Kita harus membiasakan baca-bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Kita lanjut. Terjemah surah Al-A'la. Yuk kita baca sama-sama ayat pertama. Sucikanlah Nama Tuhanmu yang maha tinggi, Oke, langsung yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi inilah terjemah atau arti dari surah Al-A'la. Bagus tidak artinya? Bagus, karena setiap ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, ya ini agar kita berpikir. Jadi makna yang sangat dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-A'la. Jadi di sini itu menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan di dunia, ya, bahwa hidup di dunia itu tidak kekal. Yang kekal itu hidup di mana? Di akhirat, ya. Orang-orang yang celaka itu orang-orang kafir akan menjauhi kalau lagi dapat musibah. Ya, orang-orang yang celaka itu berarti orang-orang kafir. Yang mana kalau ada masalah, ada musibah, dia malah menjauhinya, bukan malah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya, hukum tajwid yang ada dalam surah Al-A'la banyak ya, karena setiap ayatnya mengandung hukum tajwid. Tapi ada beberapa yang Miss Zia mau jelaskan. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu walladzi qaddara. Di sini hukumnya tafhim. Yang menjadi bacaan tafhim yaitu kalimat huruf ro-nya. Ya, huruf ro di sini dibaca tafhim. Tafhim itu artinya apa? Tebal. Jadi ro yang berharokat fathah atau ro yang berharokat dhamma, jika kalian ini nanti menemukan ada ro yang berharokat fathah, ada ro yang berharokat dhamma, itu hukum tajwidnya tafhim. Kalau ro yang berharokat kasrah, hukum tajwidnya apa? Tarkik. Cakep. Yang kedua, mufradat dalam surah Al-A'la. 1, 2, 3. Sabbihi. Ya, terus khalaqa. Baik, kita lanjut. Pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-A'la. Apa kira-kira jahran yang pertama? Pesan pokok yang pertama dalam surah Al-A'la yaitu perintah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Al-A'la ini ayo kita sama-sama sebagai kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat sama-sama bertasbih. Bertasbih itu apa sih? Menyucikan nama Allah. Sabbihi, sucikanlah.
Menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bertasbih ada kalimat apa aja sih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kali seumur hidup kalian minimal sekali kalian melaksanakan sholat sunnah tasbih. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan menyucikan nama-namanya. Nama-nama siapa? Nama-namanya yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti setiap rukunya, setiap bacaannya, habis baca Al-Fatihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai 15 kali. Pokoknya sampai 100 kalau nggak salah ya, sampai 100 tasbih yang dibacakan setiap sholat, ada 4 rakaat. Itu ntar ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala, itu diterusin sampai 15 kali. Ntar bangun lagi iktidalnya sama, habis baca doa iktidalnya dilanjutin sama kalimat tasbihnya lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misya waktu itu melaksanakan sholat tasbih ada di dalam pesantren. Itu bisa 1 jam kita sholat. Biasanya kamu sholat berapa menit? 5 menit paling lama ya. 5 menit lah standarnya kamu sholat. Nah ini 1 jam. Sampai ke salam akhir ya. Sampai tasyahud akhir itu 1 jam. Karena tasyahud akhir habis tahiyat selesai, diakhirinnya sama baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Kenapa kita dianjurkan sholat sunnah tasbih itu? Kita agar bersyukur Allah udah nyiptain kita. Kemudian kita ngapain lagi sih? Apa sih yang harus kita berikan? Allah nggak minta apa-apa dari kita. Setidaknya kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertasbih. Yang kedua, coba Arin, yang kedua apa? Yang kencang suaranya? Menunjukkan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sekeliling kita, lihat ke jendela. Ada ciptaan Allah apa yang kamu lihat? Pohon apa saja? Ada pohon bambu, kemudian pohon pisang, pohon rambutan, pohon nangka. Yaitu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa tidak menciptakan? Tidak bisa. Ya, yang menanam benihnya manusia, tapi Allah yang menakdirkan untuk tumbuh si pohonnya itu. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak menakdirkan, kita mau usaha seapapun, kita sudah beli pupuk agar dia lebih besar gitu kan, pohonnya agar bertumbuhnya lebih baik, tapi kalau Allah tidak menakdirkan itu, tidak akan bertumbuh itu si pohonnya. Ya, jadi pohon itu tumbuh, besar, berbuah itu atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang mengusahakan, tapi semuanya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan pokok surah Al-A'la yang kedua yaitu menunjukkan keajaiban Allah. Jadi Allah ajaib banget. Manusia nggak bisa bikin pohon. Kita aja diciptakan sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita dari terigu? Enggak. Ya, Allah yang menciptakan gitu kan ya. Kalau meja, kursi itu siapa yang menciptakannya? Manusia. Ya, tapi yang mengarahkan tangannya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Iqbal bisa nggak bikin meja? Bisa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak tangannya bisa membuat meja, tidak akan bisa si Iqbal bikin meja. Gitu, tetap aja ada Allah di dalam kendali kita, gitu kan ya. Allah yang mengendalikan semuanya. Kemudian yang ketiga, Abizar. Yang ketiga apa? Pesan pokok surah Al-A'la. Anjuran untuk menyeru kepada kebaikan. Ayo kita sama-sama melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Ya, misalnya botol jatuh, botolnya punya Fajri, yang ngambilin si Iqbal, itu sebuah kebaikan bukan? Ya. Iqbal, Aidan ya, Aidan yang mengambil botol minumnya Fajri, itu sebuah kebaikan. Jadi kebaikan itu sebenarnya banyak yang sangat sederhana. Kamu, saya emang nggak bisa berbuat kebaikan, Miss. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Memang kebaikan harus sedekah terus? Enggak, ya.
nasehatin teman, ngajak teman kepada kebaikan. Ayo kita datang pagi, soalnya besok ke perpus. Ya, itu aja sebuah kebaikan. Jadi banyak ya kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala, yang sangat sederhana mungkin, tidak membutuhkan uang, hanya membutuhkan hati nurani dan keinginan kita. Kita mau nggak membantu orang lain gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Mizia mau Kiara. Apa Kiara? Yang kencang coba. Tidak terlena dengan kehidupan dunia. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam terjemahnya surah Al-A'la, bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu lebih baik yang mana? Kehidupan akhirat lebih lama. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Karena sesaat dunia Miss, kakek saya 100 tahun Miss di dunia. Itu udah paling lama di dunia. Ya kalau di akhirat udah nggak ada kehidupan lagi, udah cuma akhirat aja. Nggak ada seumur hidup karena dia sudah tidak hidup di dunia, ya kekal, ya akhirat itu lebih kekal. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia? Untuk menimba pahala. Pahalanya buat apa? Buat kehidupan tabungan di akhirat. Kalau kita mau hidup yang lebih baik, kalau kita mau merasakan akhirat yang indah, usahanya di mana? Apakah di akhirat usahanya? Tidak. Usahanya ada di dunia. Paham sampai di sini? Itulah pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-A'la. Ya, sekarang kita berdiri biar menambah semangat kita. Ayo kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Bisa tidak kita buat bulatan? Enzo di sini. Ya, kamu ke sana. Satu, dua, tiga. Dari Misia dulu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, agar lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, yang sudah kita lihat bersama dalam video tadi, Mizia akan membuat kelompok untuk mengerjakan tugas, ya, untuk mengerjakan tugas yang Mizia berikan. Sebenarnya Mizia kasih lembaran dulu. Ini ada berapa kelompok? 5 ya. Ya. Ayo, diskusikan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menuju akhirat yang bahagia. Menurut saya, untuk menuju akhirat yang bahagia itu harus ngasih uang terus. Kata Aidan harus ngasih uang terus ke Pajri misalnya. Apakah seperti itu? Ya, kalau bisa poin 1 sampai 5-nya berbeda, karena pendapat Iqbal beda, pendapat Ilma beda, pendapat Kiara beda, pendapat Fahira berbeda. Mizia random akan memilih yang pertama, yaitu kelompok 3. Maju ke depan kelompok 3, cukup dibacakan saja. Menurut kelompok kami, gitu. Untuk menuju akhirat yang bahagia, hal yang bisa dilakukan di dunia yang pertama, gitu ya. Yuk, silahkan, langsung aja. Salat 5 waktu, memperbanyak zikir. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk menuju akhirat yang bahagia? Pertama, salat 5 waktu. Sedekah kepada orang yang tidak mampu. Membayar zakat. Bertasbih. Mengaji. Puasa sunnah. Berbakti kepada orang tua.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Ya, berarti kan banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia untuk menuju akhirat yang bahagia. Coba tadi Mizia akan bagikan LKPD, diisi LKPD-nya. Dengan waktu 3 menit. Iya, dengan senang hati. Iya. Tapi ya dengan senang hati. Kurang 1. Yuk, silahkan diisi. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah selesai waktunya, dikumpulkan. Tidak apa. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-A'la. Iqbal, isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-A'la yang Iqbal ketahui dari penjelasan tadi. Kita harus sering bertasbih untuk menyucikan nama Allah, betul. Yang kalian ingat tadi, di dalam surah Al-A'la ada beberapa hukum tajwid. Ada hukum tajwid apa saja? Tafkhim, idgham bi gunnah, qalqalah sugro. Bagus. Oke, alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi makna-makna yang terkandung dalam surah Al-A'la, apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara menerapkannya itu. Nah, nanti kita akan mempraktikannya di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum kita tutup dengan doa, coba Mizia minta berdiri. Kita ice breaking dulu, merenggangkan tangan kita. Oke. Tepuk hebat untuk kita semua. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk keren. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Oke, silahkan duduk kembali. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, maju dulu. bersiap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Mizia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dengan senang hati. Dah.